Terus waktu mau pulang baru, kamu Sekjen Kemenkes ya? Sekjen Kemenkes. Ya itu saya siap aja, saya bilang. Saya mau di mana aja saya siap. Dalam arti ini kan penugasan. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kan itu yang penting. Saya akan berusaha sebaik mungkin, dan ini penugasan. Saya akan karena saya pegawai negeri, saya bisa di mana saja. Prinsip saya seperti itu. Kelebihan daripada Direktur Penyusunan APBN itu kan selalu berhubungan dengan pimpinan, terutama menteri ya Pak ya. Kemudian selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh di parlemen karena harus membahas proses penyusunan APBN. Ada yang bisa di-share Pak, mungkin cerita tentang bagaimana sesuatu yang berkesan gitu pada saat menyusun APBN, adanya tantangan di dalam, kemudian tantangan di luar, khususnya dari parlemen gitu Pak Kunto? Ya, jadi memang setiap tahun tuh pasti ada dinamikanya Pak. Betul. Ya. Pasti ada yang baru gitu kan, sesuatu yang baru gitu. Itu pasti terjadi itu. Dan kita memang terus berusaha Pak, dalam arti menjaga dari segala sisi, baik dari sisi substansi maupun dari sisi governance-nya. Itu yang penting yang kita jaga. Dan seluruh dokumen dan lain-lainnya itu memang harus kita perkuat, sehingga kita nanti jangan sampai lupa ini siapa ya dulu yang mutusin gitu kan, hilang nggak tahu gitu. Termasuk yang WA pun kita juga simpan terus, agar kita punya basic gitu. Oh waktu itu ternyata ada di sini, keputusannya ada di mana kan gitu, sehingga kita bisa memonitor, dan itu menjadi, kalau kita di audit BPK pun kita juga terbuka. Betul. Semuanya itu based on the process gitu. Proses dari sisi akuntabilitas bisa terjaga ya Pak. Terjaga. Tapi itu luar biasa kalau Pak Kunto bisa mengadministrasikan itu. Kadang-kadang kan kita tidak terlalu rajin untuk melakukan itu ya Pak. Ya, oke Pak, silakan. Ya, ini dibantu sama teman-teman juga sih biasanya kan, karena begitu ada WA kan kita share dan kita diskusikan bareng. Itu yang diadministrasikan. Jadi memang kalau di penyusunan APBN itu kan relatif kami juga lebih menjadi koordinator gitu ya, mengkoordinasikan seluruhnya gitu Pak. Dari sisi penerimaan, baik pajak, bea cukai, PNBP, hibah, kemudian dari sisi belanjanya, jadi belanja kementerian lembaga, non kementerian lembaga, sampai transfer ke daerah. Lalu nanti pembiayaannya dari mana gitu kan, kita ada defisit pembiayaan dari mana, itu semua kan harus kita koordinasikan. Itu memang big ini Pak ya, big koordinasi, dan ini semua harus kita catat, dan harus semuanya harus benar-benar transparan, tidak ada yang tahu-tahu masuk aja kemana gitu. Itu dari sisi substansinya Pak, dari semua substansi, dari sisi APBN-nya secara keseluruhan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan RUU-nya Pak. RUU APBN itu kan harus detail banget tuh. Nggak boleh satu angka pun salah itu Pak ya. Kebalik 20 dari 02 aja masalah nih. Termasuk kata-katanya Pak, itu ada yang masukin aja kita kan juga gitu. Kata-katanya juga harus clear. Ini tadinya kita tujuannya apa sih gitu kan. Nah, itu kata per kata. Nah, kita dibantu oleh Biro Hukum juga di Kementerian Keuangan. Kemudian dari sisi bukunya juga Bu, dokumennya, nota keuangan. Itu kan nggak boleh ada yang salah. Karena dicetak pada masa-masa injury time kan itu ya Pak ya. Betul. Dan dulu kan masih dicetak gitu kan, kita bawa dan segala macam itu. Jadi memang yang penting sekali ada koordinasi, transparan Mbak, kita harus transparan, koordinasi, dan trust. Kita membuat trust. Trust itu terjadi kalau kita transparan sebenarnya. Kalau kita transparan muncul trust, dan kita menjaga stakeholders baik dari pemerintah dan non pemerintah. Dan kemarin waktu itu kita juga mulai terlibat Pak, aktif
sebenarnya sudah lama ya terlibat, tapi kita terlibat aktif dalam transparansi, Pak, fiskal transparansi. Fiskal transparansi. Ya, itu GIF itu ya. Ya. Government Information Fiskal Transparansi. Oke, iya. Kita aktif di sana, Pak, dan nilai kita tuh naik terus, Pak, alhamdulillah, Pak, untuk GIF kita gitu. Dan kita benar-benar pengen bahwa masyarakat tuh terlibat. Bu Menteri kan berkali-kali bilang, orang kalau tidak kenal ya tidak sayang gitu. Kalau dia nggak tahu APBN itu apa, ya mereka juga nggak tahu. Akhirnya nanti ngomongnya juga berbeda gitu. Padahal semua udah ada di situ. Jadi kita mulai waktu itu kita membuat namanya informasi APBN yang lebih informatif. Kalau yang buku nota keuangan itu kan tebel gitu dan isinya mau detail. Yang itu memang audiensnya untuk publik umum ya, masyarakat umum ya. Tapi yang lebih kepada mahasiswa, akademisi yang pengen tahu detail gitu ya. Kalau masyarakat umum kita punya yang informasi APBN, Pak, yang by cat, gambar-gambar gitu, lebih enak dimengerti gitu, sehingga kita juga bikin seperti itu, semua masyarakat juga tahu. Termasuk kita waktu itu ada Olimpiade APBN, mulai memperkenalkan. Dari anak-anak SMA udah jago-jago APBN. Betul, itu udah luar biasa. Saya dulu nggak ngerti, Pak, APBN. Taunya waktu di Kementerian Keuangan. Terus ada budget goes to kampus gitu kan, memberikan informasi, sosialisasi. Jadi itu yang kami lakukan untuk berusaha mengenalkan ke masyarakat. Ke publik ya, Pak ya, ke publik ya. Dengan DPR pun kami juga engage teman-teman dengan bangga ya dengan TA mereka, tenaga ahlinya, karena supaya mengenal juga gitu kan, kalau mereka tidak ngerti kan nanti informasinya juga salah. Jadi memberikan informasi lebih kepada situ untuk diskusi dan lain-lain. Itu, Pak, kalau di DPR juga dulu sih kadang kita sampai pagi gitu ya, kalau pas detik-detik terakhir gitu ya. Betul. Sampai kita harus benar-benar menjaga, dan juga tayangan-tayangan kita lakukan, kita mensupport pimpinan, semuanya kita lakukan di saat itu gitu ya, sehingga benar-benar fully kita dalam jangka pertengahan Agustus pada saat Presiden menyampaikan nota keuangan dari APBN sampai pembahasan akhir, dulu sih biasanya akhir Oktober ya, baru disahkan. Iya, baru disahkan. Ya. Betul. Itu yang benar-benar fully. Tapi sebenarnya kita kerjanya dari Januari sampai Desember sih, fully ke sana, praktis. Dan itu gulung ya. Saya kira pekerjaan penyusunan APBN ini kan betul-betul milestone daripada kebijakan fiskal di negara kita sebetulnya gitu. Namun demikian memang mengerjakan APBN itu luar biasa tantangannya, tidak semudah orang melihat gitu ya, Pak ya. Karena bukan saja harus melakukan analisis, tetapi pada saat yang sama harus melakukan koordinasi. Dan secara internal sinergi antar eselon 1, antar direktorat, terlebih lagi ya, Pak ya, itu juga harus menjadi semakin kuat. Dan kemudian transparansi juga menjadi bagian penting, Pak ya, akhir-akhir ini. Karena kemudian tidak ada kebijakan yang kemudian publik tidak menanyakan. Jadi pasti harus ada sebuah code of conduct untuk memberikan informasi kepada publik. Pak Kunto, kemudian pada saat di APBN kan biasanya Bu Menteri kan setiap bulan itu menyampaikan semacam press conference untuk memberikan progres APBN terkini seperti apa. Saya ingat Pak Kunto itu dulu kalau waktu berarti 20 tahun yang lalu lah gitu ya, Pak, atau bahkan mungkin 25 tahun yang lalu. Udah lama, Pak ya. Udah lama sekali itu. Yang namanya data APBN itu kan we publish the data itu seingat saya itu 6 bulanan. Karena data yang namanya buku merah, Pak Kunto masih ingat buku merah itu? Buku merah itu is very confidential. It's just for eselon 1 lah gitu ya. Tetapi waktu itu di Biro APBN punya, karena harus memprovide data-data ke menteri dan
para pimpinan. Nah, kemudian kalau belakangan kan Bu Menteri selalu melakukan komunikasi, mungkin saya kira itu dalam konteks transparansi dan memperkenalkan what is fiscal policy begitu Pak ya kepada publik, sehingga publik juga bisa memahami bagaimana kerepotannya pemerintah. Nah, untuk komunikasi publik yang per bulan itu, role daripada Direktorat Penyusunan APBN di mana Pak? Itu di KLI, di Biro Humasnya Pak ya, di KLI atau di Biro APBN atau di mana Pak itu? Ya, kalau yang konferensi pers untuk APBN kita, istilahnya gitu kan Pak ya, yang tiap kita bulan gitu ya. Itu memang ada, saya datang sudah ada itu zaman Pak Agus Marto kalau nggak salah. Ini ada namanya ALM Pak, Asset Liabilities Management. Sekarang diganti ALCO oleh Bu Menteri. Asset Liabilities dan karena itu perbankan banget tuh kalau ALM itu. Ini sekarang jadi ALCO. Jadi itu di-lead di DJPPR. Ya, karena dia di sana kan nanti melihat cash flow dan segala macam ya. Itu bagian dari risiko soalnya. Risiko, itu, betul. Dan itu anggotanya hampir semua eselon 2, eselon 1 nanti di Rapimnya Pak. Jadi kita bawa ke Rapim. Eselon 2 di seluruh kementerian lembaga, di seluruh kementerian keuangan. Dan itu sinergi yang luar biasa sekali Pak. Itu salut juga Pak. Tapi itu data-data kan pasti dari Biro Penyusunan APBN ya Pak ya? Ya, data mentahnya dari Dirjen Perbendaharaan Pak. Oh ya, karena tempat sekarang saya dulu Pak. Betul, dari Bapak kan Dirjennya. Yang buku merah tadi Pak. Iya. Kemudian kita olah di penyusunan APBN, itu yang menjadi data di situ. Tapi kan sekarang untuk yang ALCO ini kan tidak hanya dari sisi APBN-nya saja. Ya, dari APBN saja. Tapi makronya juga. Ya, kalau makro itu dari BKF murni. Gitu ya. Makronya, kemudian nanti dampaknya ke pajak seperti apa, kemudian ke ekonomi secara luas seperti apa, termasuk proyeksi kita ke depan kan gitu Pak. Termasuk juga cash flow-nya itu dari perbendaharaan juga Pak. Ya, mengenai cash flow kita seperti apa. Jadi itu lengkap banget tuh Pak. Ya. Tidak hanya dari sisi fiskal, tapi ya semuanya fiskal ya, tidak hanya dari APBN tapi seluruhnya. Maka itu sinergi yang luar biasa yang memang dibangun oleh Bu Menteri dan Pak Wamen. Bagaimana kita itu tidak silo itu Pak. Betul. Ya, dan itu tidak hanya silo di dalam unit eselon 1, tapi justru di seluruh kementerian secara luas. Dan waktu kita diskusi di situ, mereka kan berjenjang Pak. Ada deputis, kemudian nanti di level menteri gitu kan. Di deputis ini kita jadi tahu Pak, oh pajak itu saya gitu. Oh cash flow itu ini persoalannya gitu. Sehingga kita informasinya panjang. Termasuk nanti di level Rapim kan di eselon 1, nanti kita juga ngerti, oh Bu Menteri ininya seperti ini. Oh arahnya gini. Itu saya tuh paling senang, saya kehilangan Pak. Rapim di level di Kementerian Keuangan tuh banyak sekali ilmu yang saya peroleh gitu. Dan saat ini saya udah lama nggak ikut Rapim Pak. Jadi nggak tahu informasi lagi. Saya kira kemudian Rapimnya isunya lain. Karena kemudian Pak Sekjen sebagai pengguna anggaran Pak, bukan sebagai bendahara umum negara lagi. Iya, saya kira ini menarik sekali Pak Guto. Saya ingat memang pada saat kita mau pertama kali menerbitkan APBN kita, waktu itu prosesnya agak panjang. Saya memang sempat memberikan masukan waktu itu pada di Rapim bahwa kita memang pertama perlu hati-hati karena data ini kan berarti the most current data. Bagaimana kalau data ini kemudian ada perubahan? Nah, panjang diskusinya, tapi akhirnya ya kalau memang berubah direvisi. Kemudian di situ harus dikasih note bahwa ini data sampean sekian, data sementara. Dan kalau Pak Kunto ingat itu tidak terjadi pada saat masa-masa sebelumnya kan. Jadi ini saya kira proses transparansi ini luar biasa ini Pak di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian daripada pertanda bahwa transparansi itu menimbulkan sebuah trust ya Pak ya. Saya kira sepakat sekali. Nah, menarik sekali Pak Kunto. Nah, kemudian
Pak Kunto kan jadi staf ahli. Ya. Dan saya juga pernah menjadi staf ahli di tempat yang sama, Pak. Mungkin ruangannya juga sama. Mungkin saya itu pengganti Bapak. Bapak kemana aja saya ganti, Pak. Iya. Sehingga saya memang kemudian ini kan sebuah proses yang baru dan ini hasil daripada birokrasi reform di Kementerian Keuangan, bahwa menteri sendiri bersama beberapa eselon 1 yang ditunjuk oleh beliau melakukan komunikasi langsung, ya, wawancara langsung dengan para kandidat. Pengalaman bisa di-share, Pak, ini luar biasa ini, Pak. Ya, Pak. Jadi tadi seperti tadi saya sampaikan, Pak, saya itu 3 kali tes, Pak. Terus terang. Jadi saya ingat tahun 2000, tes saya itu 2017 ikut gagal, gitu kan. Tapi saya waktu itu staf ahli penerimaan, belum sempat wawancara dengan Ibu. Tahun 2015 ikut lagi, itu pengeluaran, sudah sempat wawancara dengan Ibu. Memang mungkin karena saya grogi gitu ya, jadi ya buyar itu semua itu. Wawancaranya buyar. Kemudian yang terakhir kemarin 2019, ya alhamdulillah saya jadi, terus dilantik Januari kemarin, Januari 2020 saya 2020 ya. Jadi saya melihat memang untuk pola karir saya melihatnya itu sangat bagus ya di Kementerian Keuangan. Bagaimana orang itu tahu gitu ya, saya tuh akan kemana sih saya gitu kan. Saya mau kemana dan di mana. Tapi memang semakin kesini kan semakin banyak orang pinter, gitu kan. Jadi persaingannya memang sangat ketat sekali. Tapi dalam arti persaingan secara fair ya, Pak ya, secara fair, aturan main jelas, betul, gitu ya, Pak ya. Gitu. Kalau saya gagal ya berarti ya memang ada yang lebih baik kan gitu. Dan tidak berarti bahwa terus saya jelek sekali ya, bukan gitu kan. Jadi itu just karena tempatnya cuma sedikit gitu kan. Dari sekian orang baik dia pilih yang sedikit, ya pasti ada itunya. Dan benar-benar kita dilatih untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan terus dari diri kita gitu. Terus menerus kita perbaiki, bagaimana kita memperbaiki analisa kita, bagaimana memperbaiki ya memanage orang, itu yang penting kan. Semakin tinggi kita kan arahnya kan lebih ke sana. Betul. Bagaimana kita memanage orang, bagaimana kita menghandle isu, bagaimana kita mengambil keputusan, itu tercermin dari sana gitu, terbentuk di Kementerian Keuangan. Menurut saya sudah sangat-sangat luar biasa. Dan pengalaman saya selama beberapa kali tes itu menunjukkan memang kalau kita sudah siap dan kita sudah secara natural kita melakukannya dengan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, itu pasti akan kelihatan dan itu tercermin lah gitu. Itu Pak secara garis besar bahwa memang pola karir, pola mutasi dan talent pool di Kementerian Keuangan udah sangat luar biasa menurut saya. Saya kira ini berkat reformasi birokrasi yang kita jalankan waktu itu. Yang menjalankan Bapak waktu itu. Saya mendapat perintah, Pak. Dan pada saat itu Pak 2007-2008 itu saya menjadi victim daripada kemarahan Bapak-bapak eselon 1. Karena apa? Karena kenapa kita harus merubah sebuah budaya yang sebetulnya sudah stated di dalam aturan. Ada cerita lucu, Pak Kunto. Jadi pada saat kita akan membicarakan grading eselon 1, saya kan agak khawatir gitu. Karena relatifly waktu itu saya masih staf ahli, tapi ditunjuk Bu Menteri sebagai kepala pelaksana harian, jadi Kalahar reformasi birokrasi, mau menyampaikan grading eselon 1, di mana eselon 1 itu kan dasarnya sama-sama Kepres, Pak. Tapi kemudian kenapa kok gradingnya berbeda? Nah, jadi itu memang luar biasa. Tapi saya kembali lagi sangat beruntung karena Bu Sri Mulyani waktu itu betul-betul concern dan betul-betul menghayati gitu ya, Pak ya,
bagaimana kesulitan anak buah gitu. Jadi yang kami lakukan waktu itu menjelaskan kepada Bu Menteri apa itu makna grading, dan waktu mau kita jelaskan Bu Menteri, aku udah tahu itu Pak Marwanto. Aku di Bank Dunia pakai grading. Jadi sudah tahu kan? Iya. Jadi kita grading dulu Menteri Keuangan, dulu di antara Menteri Keuangan negara-negara di ASEAN, Pak. Menteri Keuangan Indonesia itu gradingnya 31. Nah, kemudian eselon 1 lain kan gitu. Nah, akhirnya singkat cerita Pak Gunto, kita mohon Bu Menteri yang menjelaskan. Dan itu excellent sekali Bu Menteri dengan pengetahuan beliau di Bank Dunia bisa menjelaskan dan meyakinkan pada eselon 1. Dan waktu itu Pak, eselon 1-nya macan-macan semua itu Pak. Dan pertanyaan Bu Menteri, oke ya sudah saya jelaskan gitu, ada nggak yang nggak setuju atau ada pertanyaan? Tuh nggak ada sama sekali yang nanya. Selesai. Tapi setelah itu selesai, apaan itu secreting? Maunya apa itu? Kita sama-sama dapat kepres, kenapa dibeda-bedain? Jadi betul Pak, di Kementerian Keuangan kita beruntung karena proses reform yang sangat relatif gitu advance, dan saya kira proses rekrutmen talent pool itu juga hasil daripada kerja keras tim reform pada saat itu di bawah arahan Bu Sri Mulyani. Saya kira untuk talent pool kita belajar di Singapura dan di UK Pak waktu itu ya. Nah kalau yang wawancara langsung kepada kandidat ini memang ini genuine dari Bu Sri Mulyani gitu, dan saya beberapa kali kan ikut terlibat di dalam tim itu. Pak Gunto, ini cerita yang luar biasa ini Pak. Jadi staf ahli pengeluaran negara pada masa Pak Gunto nampaknya assignment-nya justru lebih banyak daripada tugas core staf ahli sendiri ya Pak ya itu. Jadi dan apakah ada sesuatu yang tadi Pak yang mungkin sangat berkesan di Pak Gunto pada saat staf ahli itu Pak? Ya, jadi ini sesuatu yang apa ya Pak ya? Mungkin Bapak juga ngalamin staf ahli gitu ya. Kalau dulu sebagai direktur, saya kan banyak anak buah itu. Sehingga saya bisa bekerja dengan mereka, karena kita nggak mungkin bekerja sendiri gitu. Begitu staf ahli, saya nggak punya gitu kan. Tapi waktu itu Pak Wamen bilang, anak buahmu itu ya semua itu katanya. Semua itu anak buahmu, kamu harus pakai gitu. Akhirnya oke, kalau seperti itu ya berarti akhirnya saya komunikasi Pak, alhamdulillah dirjen-dirjen itu jangan mensupport saya gitu. Saya bilang saya perlu ini, pokoknya kamu mau apa aja silahkan lah, suruh mereka semua gitu kan. Akhirnya itulah yang kesankan saya sangat luar biasa Pak. Dengan kondisi COVID kita justru sangat jadi satu gitu ya untuk sama-sama menyelesaikan ini gitu kan. Menyelesaikan sesuatu yang memang kita tidak tahu gitu kan, sesuatu yang mungkin seluruh negara di dunia juga mengalami hal yang sama ya, saya kira betul Pak. Makanya sinergi itu terbentuk itu Pak. Jadi kami buka, karena itu waktu itu udah COVID, ada Zoom segala macam, kita bikin WA group semua eselon 2 di Kementerian Keuangan yang terlibat gitu kan. Kemudian eselon sampai saya tuh bisa nyuruh ke eselon 3 maupun ke pelaksana. Pokoknya saya di eselon 1 lain ya. Itu support luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Kalau nggak gitu, saya juga nggak bisa menyelesaikan assignment itu gitu ya. Karena selain yang tadi saya sampaikan, saya juga sebagai kalahar juga Pak untuk yang PEN, untuk Satgas PEN di Kementerian Keuangan. Juga saya support yang Satgas di Menko Perekonomian yang lebih luas lagi. Ya di situ saya di bawah Pak Budi Gunadi Sadikin. Iya. Dulu beliau masih wakil Menteri BUMN. Ya. Oke. Kemudian saya juga sebagai sekretaris Kombas Jamsos tadi, komisaris sekretariat Komite Nasional untuk Komite Pengawasan untuk Jaminan Sosial. Iya. Itu ada BPJS TK, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, ada Taspen, Asabri, ada BPKH, ada Tapera, macam-macam ada di situ. Karena itu dampaknya kan kalau ada apa-apa langsung meng-hold APBN. Jadi kita harus melakukan pengawasan yang lebih baik sejak awal. Iya. Terus ada
PFMNDTF yang itu multi donors trust fund. Itu ya dana-dana yang donors itu kita kumpulkan, nanti kita untuk itu lebih ke grant ya, bukan ini ya, untuk ke masing-masing unit eselon 1. Dan itu tidak hanya di Kementerian Keuangan, di luar juga Pak, ada di Bappenas, ada. Jadi mereka membuat proposal, kita nanti ini kan Bappenas, kemudian ada di kementerian lembaga lain, itu semuanya Kemendagri dan lain-lain. Tapi pilarnya adalah pilar untuk reform kita ya, reform untuk belanja, untuk pengeluaran. Kemudian di saat sama saya juga di internasional, meskipun bahasa Inggris saya jelek ya, di internasional itu ada yang namanya PEMNA, itu Public Expenditure Management Network in Asia. Ya kebetulan saya sebagai BICOP chair-nya Pak. BICOP chair-nya. Kemarin saya baru mengundurkan diri, kemarin pindah ke sini saya mengundurkan diri. Saya nggak pernah mengundurkan diri itu. Sebagai chair-nya. BICOP chair di PEMNA. Kemudian yang tadi saya sampaikan, saya juga aktif di transparansi fiskal. Termasuk dengan Fitra dan lain-lain. Itu untuk selain di Indonesia juga ke internasional kan, untuk Fitra, untuk transparansinya. Jadi sebenarnya secara kerjaan memang fully gitu juga Pak di sebagai staf ahli. Dan memang ini pemimpin pada saat yang tepat itu. Kerjaannya lagi banyak-banyaknya. Dan semua orang bantuin gitu. Itu paling penting itu Pak sebenarnya. Betul. Dan Bapak membuat sinergi itu ya. Dan Pak Kunto ketemu Pak Budi waktu itu justru di pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan COVID ya Pak ya. Dan COVID. Waktu beliau belum menjadi Menteri Kesehatan. Saya kira kembali lagi Pak Kunto ini mungkin ya itu jalan Tuhan mengarahkan Pak Kunto gitu ya untuk menjadi posisi yang sekarang. Nah Pak Kunto, saya kira ini gongnya Pak ini karena sebetulnya kaget semua ini Pak, termasuk saya yang kenal betul Pak Kunto, nggak pernah tahu ceritanya tadi bahwa ada tim-tim ad hoc yang kemudian melibatkan Pak Kunto di berbagai kementerian, berbagai tugas, sehingga kemudian networking-nya luar biasa gitu. Tiba-tiba saya dengar ada pelantikan Sekjen Kementerian Kesehatan. Siapa? Kunto. Wah, luar biasa itu. Saya sujud syukur dan alhamdulillah gitu. Adik saya yang hebat itu sekarang itu kan berkat didikan Bapak ini. Ceritanya gimana Pak Kunto ya? Saya secara prinsip waktu itu kan saya sebenarnya sudah dikasih tahu Bu Menteri bulan Maret. Beliau udah memanggil saya dan menyampaikan kamu di Sekjen Kemenkes ya gitu ya. Saya dipanggil ke kediaman beliau. Terus waktu itu hari Rebu, saya ingat benar itu hari Rebu, Jumatnya itu ada pelantikan eselon 1, bukan pelantikan, mutasi eselon 1 Pak. Itu saya masih di Bandung, waktu itu kan anak istri saya di Bandung Pak ya. Di Jakarta Bandung itu. Sekarang semua udah di Jakarta. Alhamdulillah anak saya sudah keterima di sini. Di UI Pak. Jadi pindah yang dari Bandung semua pindah ke sini. Luar biasa. Semua dari sini. Jadi dipanggil saya dari Bandung jam 2, dipanggil jam 4 Pak. So, naik mobil itu itu persis jam 4 lebih 7 menit di kediaman Widya Chandra. Saya datang udah ada Pak Isa sama Pak Askolani. Ya, terus saya ke belakang dulu, satu keluar Bu Menteri udah ada di situ. Terus Bu Menteri cerita ada mutasi nanti Jumat ya Bun, katanya mutasi eselon 1. Pak ini ke sini, Pak ini ke Pak itu kan Pak Askolani ke Bea Cukai. Itu yang berenam itu ada di situ ya berarti ya? Enggak, tapi cuma berdua itu Pak. Berdua ya. Mungkin satu-satu dipanggil saya kan. Iya. Itu Pak Isa, saya kayak Pak Isa di sini, Pak Askolani. Iya. Terus saya dengar sampai akhir, nama saya nggak ada. Kenapa gue dipanggil? Itu saya kira nanti kamu bantuin ya sebagai ahli pengelolaan negara kan, yang tahu ini kan baru semua ini, kamu bantuin ini. Oh ya Bu, siap, saya bantuin semua ya. Terus waktu mau pulang baru, kamu Sekjen Kemenkes ya? Sekjen Kemenkes. Ya itu saya siap aja, saya bilang. Saya mau di mana aja saya siap. Dalam arti ini kan penugasan. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin, dan itu yang penting. Saya akan berusaha sebaik mungkin, dan ini penugasan. Saya akan karena saya pegawai negeri, saya bisa di mana saja. Prinsip saya seperti itu. Ya, itu sudah Maret Pak.
Kemudian habis Lebaran Juni itu ya, Juni ya, saya dipanggil Pak Budi. Pak Budi, Ya, oh. itu baru clear. Beliau cerita transformasi kesehatan, jadi wah hebat banget ini. Ada 6 pilar dari transformasi kesehatan gitu Pak. Iya. Ada pilar untuk primary care, kita mulai berubah mindset kita dari kuratif ke promotif preventif gitu Pak. Itu Ya, sesuatu jadi yang baru hidup ya. sehat gitu kan. Iya, iya. Supaya kita bisa hidup sehat, jangan nunggu sakit gitu. Kita harus sehat cara awal, olahraga, makan bergizi gitu kan, tidur dengan nyenyak, itu kan membuat kita sehat. Termasuk makanya memperkuat puskesmas. Nanti pilar ada 6 pilar Pak. Lanjut pilar kedua mengenai rumah sakit rujukan, kita distribusikan ke daerah-daerah terpencil juga harus ada rumah sakit gitu kan. Ketiga adalah pilar untuk resilience ketahanan kesehatan. Oh, Ya, itu ada dua Pak, dari sisi alat kesehatan dan obat. Karena kita sebagian besar kan import waktu itu. Pengalaman 2020, begitu negara lain nggak melakukan ekspor, kita kelimpungan. Maka kita harus melakukan produksi dalam negeri. Yang kedua, surveillance. Surveillance bagaimana kita kalau ada bencana atau ada kayak kemarin, kita harus siap untuk melakukan surveillance-nya. Bagaimana kita bertahan dengan kondisi tadi. Pilar ketiga adalah pembiayaan kesehatan. Itu lebih kepada JKN Pak. Itu ahlinya ini kan. Ya. Jadi pada saat bicara itu sambil ngelirik Pak Kunto ya. Terus pilar ke-5, 1, 2, 3, 4. Yang 5 itu adalah SDM. SDM itu ada 3. Jumlahnya kurang, terutama tenaga kesehatan Pak ya, terutama dokter. Itu kan kurang itu dari kita biasanya 1:1000, kita tuh 0,46/1000. Jadi masih banyak itu yang kekurangan. Kemudian mutunya, ya kan? Mutunya karena memang kalau ya mutu itu bukan berarti dia lebih jelek, tapi lebih kepada pelayanannya yang kurang. Kalau kenapa orang pengen ke Singapura atau ke luar negeri, karena memang mungkin mengatakan pelayanan kita jelek gitu kan, mutunya kita punya. Yang ketiga adalah distribusinya gitu. Belum merata di seluruh Indonesia. Itu yang PR kita. Transformasi terakhir adalah IT, teknologi. Karena dengan ada COVID ini semua harus pakai teknologi. Apalagi dengan adanya kita punya Peduli Lindungi, semua data ada di sana, ya kan? Sehingga kita bisa tahu, bisa nge-track, dan kita bisa share data gitu kan, orang ini sakit apa, obatnya apa, sehingga kita, yang tadi saya sampaikan sejak awal tadi, kalau kita punya informasi yang banyak, kita bisa analisa dengan lebih baik, angle-nya bisa lebih banyak gitu kan, analitikalnya lebih baik. Itu yang diceritakan akhirnya, berarti akhirnya saya Agustus dilantik di Sekjen Kementerian Kesehatan Pak. Iya, luar biasa. Itu amanat yang harus saya jalankan dengan baik. Ya. Luar biasa ini Pak Kunto. Saya mendengarkan dengan sangat cermat sekali, dan kemudian merasakan bahwa ternyata kerja keras, keikhlasan, Pak ya. Kerja tanpa pamrih. Saya tahu betul Pak Kunto dari muda, jadi saya tahu persis telah membuahkan hasil, dan saya kira ini menjadi resep daripada orang-orang yang mau sukses Pak gitu. Dan nampaknya dalam meniti karier selama ini juga Pak Kunto tidak lurus mulus terus naik terus gitu. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus di-handle gitu. Dan congratulations Pak Kunto, kita semua sahabat-sahabat teman Pak Kunto mendoakan semoga Pak Kunto dalam mengemban amanah bangsa dan negara untuk menjadi sekjen di Kementerian Kesehatan selalu mendapatkan berkah, petunjuk, dan perlindungan dari Allah. Terima kasih Pak. Itu semua berkat Bapak juga. Bapak kan guru saya. Terima kasih Pak Kunto, dan sukses selalu, tetap jaga kesehatan walaupun Pak Sekjen Kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah bangsa dan negara akan mencatat dengan tinta emas pada seorang anak muda yang menjadi Sekjen di Kementerian Kesehatan di masa-masa sulit Pak. Dan kita akan keluar dengan sangat gemilang menyelamatkan bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Kunto atas waktu dan kesempatannya.
Mudah-mudahan Pak Kunto selalu sukses. Jadi kita Amin. angkat dulu Pak gelas supaya Oh minum iya, dulu siap, bersama siap. ya. Jadi Gini. ya gini Pak. Ya oke Pak. Sobat The Maestro, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, baru saja kita mengikuti diskusi dengan Bapak Kunto, Sekjen Kementerian Kesehatan. Banyak sekali tacit knowledge, banyak sekali pengalaman yang bisa diserap dari pengalaman beliau. Dari mudanya kerja keras, dengan ikhlas, membahas, menyiapkan berbagai kebijakan fiskal dalam bentuk APBN, sampai dengan beliau menduduki jabatan staf ahli Menteri Keuangan, dan baru saja beliau diangkat sebagai Sekjen Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan tacit knowledge yang disebarkan oleh beliau bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi inspirasi generasi muda bagaimana cara mengembangkan diri dan bagaimana cara meniti karier dengan baik. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di The Maestro berikutnya. The Maestro, media para maestro berbagi info.